Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi kembali. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Kita bersyukur saudara, kita diberi anugerah kembali hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat-berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kekuatan dan tuntunan Tuhan tentunya bagi kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan yang telah menyertai kehidupan kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali bersyukur saudara, kita diberi anugerah hari baru tentunya oleh Tuhan lagi, dapat menikmati lawatan Tuhan lewat firman yang akan kita renungkan bersama pagi ini. Untuk itu satu ayat yang saya akan bacakan untuk kita, yang menjadi dasar renungan kita pagi ini terambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 saudara. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita pagi ini. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab bersamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi ini. Dan topik renungan kita pagi ini saudaraku yaitu, masih adakah iman di tengah keluargamu? Ini sebuah pertanyaan perenungan bagi kita pagi ini, untuk melihat, mengintrospeksi bagaimana keberadaan iman di tengah-tengah keluarga kita saudara. Mark Twain saudara adalah seorang Amerika yang sangat terkenal. Pada suatu hari ia menyatakan cintanya kepada Olivia Langdon, yaitu seorang wanita Kristen yang hidupnya sangat saleh, yang dibesarkan di tengah-tengah keluarga Kristen yang taat di Amerika. Walaupun sesungguhnya Mark Twain terkesan melihat cara hidup Olivia ini, tetapi dia tidak mau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Tetapi saudaraku, demi cintanya untuk Olivia ini, dia pun harus mengikuti permintaan Olivia, walaupun itu bukan dengan setulus hati. Itu yang dia buat. Akhirnya mereka menikah saudara. Di tahun-tahun pertama pernikahan mereka memang Mark Twain dapat menunjukkan sepertinya dia seorang suami yang baik, yang bisa memimpin keluarganya kepada kehidupan rohani yang baik, beribadah, bersekutu, berdoa dan seterusnya. Tetapi saudara, hal itu tidak berlangsung lama. Karena lambat laun kehidupan Mark yang jauh dari Tuhan itu mulai menunjukkan pengaruh di tengah-tengah keluarganya terhadap istrinya Olivia saudara, dan juga kepada anak-anaknya. Sehingga sebagai seorang istri yang tadinya dengan sepenuh hati mencintai Tuhan, akhirnya lambat laun juga imannya pun mulai luntur, imannya pun mulai kendor, dan dia sama sekali tidak memiliki kerinduan lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Dia sudah kehilangan jati dirinya sebagai orang yang mencintai Tuhan. Lalu seiring berjalannya waktu, keluarga ini pun diterpa banyak masalah. Ada banyak pergumulan yang mereka hadapi di tengah-tengah keluarga tersebut. Lalu ketika keadaan itu mereka hadapi, mereka benar-benar dalam diambang kehancuran dalam rumah tangganya. Mark Twain sadar bahwa masa lalu istrinya yang takut Tuhan, yang mencintai Tuhan, ada sesuatu yang bisa mereka rajut kembali. Sehingga dia berkata kepada istrinya, "Istriku,
apabila engkau merasa berdoa dan membaca Alkitab dapat memberikan penghiburan bagi dirimu, aku sama sekali tidak melarangmu melakukan itu sekarang. Itu yang dikatakan oleh Mark Twain kepada istrinya Olivia. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Olivia pun bukannya mengiyakan untuk melakukan permintaan suaminya, tetapi sebaliknya ia berkata kepada suaminya, dia katakan, suamiku, sekarang aku sudah tidak bisa lagi berdoa, membaca Alkitab seperti dulu itu lagi. Oleh karena aku benar-benar sudah kehilangan imanku kepada Tuhan. Aku bukan yang dulu lagi yang kau temui ketika kita baru bertemu. Dia katakan, saudara, aku telah kehilangan imanku kepada Tuhan. Akhirnya demikianlah keluarga itu hidup tetap dalam ketidakpastian, dalam pergumulan-pergumulan yang membuat mereka setiap hari hidup dalam kebimbangan, keraguan, dan persoalan-persoalan kehidupan yang berat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah pertanyaan menarik memang yang bisa kita angkat dari renungan kita pada pagi hari ini. Apakah masih ada iman di tengah keluargamu? Apakah iman masih ada di tengah-tengah keluarga saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Demikian kata pemazmur. Betapa penting Tuhan hadir sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang motivator, sebagai seorang yang menuntun kehidupan kita kepada kehendak dan rencana Tuhan untuk meraih segala kebaikan berkat itu dalam kehidupan kita, saudara. Tentu membangun sebuah rumah tangga itu dibutuhkan pondasi yang baik, pondasi yang kuat dan kokoh. Dan demikian ketika kita membangun sebuah kehidupan rumah tangga, saudara, dibutuhkan dasar kehidupan rumah tangga yang baik, yaitu komitmen iman yang kuat dan firman Tuhan yang murni, yang menjadi penopang sekaligus landasan ataupun pondasi bagi segala usaha dan rencana kehidupan yang kita lakukan dalam keluarga kita masing-masing. Komitmen iman dan firman Tuhan menjadi dasar kehidupan berumah tangga yang bisa membuat rumah tangga itu tetap berdiri kokoh, sekalipun di tengah-tengah banyak pergumulan, sekalipun di tengah-tengah banyak persoalan kehidupan yang dihadapi hari demi hari dalam kehidupannya di tengah-tengah kehidupan rumah tangga itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk itulah lewat firman Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini, kita disapa oleh Tuhan pagi hari ini, supaya kita benar-benar melihat, mengintrospeksi, memperhatikan keberadaan kehidupan keberimanan kita. Jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Dibutuhkan kepercayaan, dibutuhkan iman, ya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Dibutuhkan kebenaran, bukan kedurhakaan, saudaraku. Bukan pemberontakan kepada Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan situasi sulit saat ini, ada begitu banyak kehidupan rumah tangga yang berantakan. Ada begitu banyak kehidupan rumah tangga yang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan yang sulit. Sesungguhnya bukan karena persoalan itu berat, tetapi karena mereka memang tidak punya iman yang kuat. Karena mereka tidak memiliki dasar yang kokoh dalam kehidupan rumah tangga mereka. Sehingga mereka gampang goyah, mereka gampang digoncang, mereka gampang terombang-ambing oleh arus persoalan kehidupan yang menerpa kehidupan mereka. Untuk itu, saudaraku, jika kita menerima kebenaran ini, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Dibutuhkan komitmen bersama untuk selalu beriman bersama kepada Tuhan, untuk selalu setia kepada firman secara bersama-sama, dan selalu mau berkomitmen berdoa bersekutu dengan Tuhan secara bersama. Jika itu yang kita lakukan, itu artinya jika kita mau ditolong oleh Tuhan, jika kita mau diberkati oleh Tuhan, pastikan, saudaraku, baik kita suami maupun istri, juga anak-anak kita benar-benar memiliki iman yang sama di dalam kehidupan rumah tangga kita. Memiliki iman yang sama tentunya, komitmen iman yang sama. Sehingga sesulit apapun kehidupan yang kita jalani hari demi hari dalam perjalanan hidup ini,
Ya, seberat apapun persoalan yang menerpa kehidupan kita, dengan iman, ya, dengan kebenaran firman yang kita pegang, kita dapat dikuatkan Tuhan. Kita dapat meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Itu yang kita harapkan pada pagi hari ini. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu bagaimana kondisi kehidupan rumah tangga saudara pada pagi hari ini. Tetapi saya ingin katakan, Tuhan mencintai rumah tangga saudara. Bawa rumah tanggamu untuk beriman bersama, untuk berkomitmen bersama, meletakkan hidup rumah tangga saudara di atas dasar kebenaran firman. Maka Tuhan akan menolong saudara untuk bisa kembali merajut kehidupan saudara yang sulit, yang susah, yang berantakan, menjadi kehidupan yang baik di hadapan Tuhan, yang bisa dapat meraih segala berkat sukacita dari Tuhan di tengah-tengah keluarga saudara hari ini. Itulah yang saya bagikan pada pagi hari ini. Jadi kiranya masing-masing kita ditolong Tuhan saudaraku, dan kita juga dimampukan untuk menguji keberadaan kita. Apakah memang benar masih ada iman di tengah-tengah keluarga saya dan saudara? Apakah masih ada iman di tengah-tengah keluarga kita? Pagi ini Tuhan menyapa kita dengan kebenaran ini. Buka hatimu saudaraku. Izinkan Tuhan melihat. Biarkanlah kebenaran ini menumbuhkan iman di dalam kehidupan rumah tangga saudara hari ini. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang menyapa kami pagi ini. Kami boleh diingatkan Tuhan bagaimana kami boleh memahami betapa penting iman dalam kehidupan rumah tangga kami. Ada begitu banyak persoalan kehidupan yang bisa melunturkan iman kami, yang bisa membuat iman kami goyah. Tetapi kami yakin dengan komitmen kami bersama beriman kepada Tuhan untuk hidup seturut dengan firman, maka Tuhan akan menguatkan kami, meneguhkan kami, bisa meraih segala berkat, kemenangan, dan sukacita dari Tuhan. Untuk itulah hamba berdoa untuk umat Tuhan dimanapun mendengarkan renungan ini. Yang lemah kiranya dikuatkan Tuhan. Yang berbeban berat diberikan kelegaan. Yang berputus asa diberikan harapan oleh Tuhan. Yang berduka dihiburkan Tuhan. Hamba juga berdoa untuk umatmu pagi yang mendengarkan renungan ini, yang dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan Yesus yang baik, ulurkan tanganmu, jamah mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati umatmu yang sedang bergumul hari untuk mencari pekerjaan. Berkati mereka dimanapun semuanya. Yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan. Hamba juga doakan umat Tuhan yang mengharapkan keturunan. Tuhan juga memberkati mereka. Hamba doakan juga pada pagi hari ini, ada anak-anak Tuhan yang bersuka cita hari karena mereka berulang tahun. Mereka mendapatkan rezeki baru dari Tuhan. Berkati mereka hari ini, penuhkan sukacita mereka. Ajar mereka bersyukur kepadamu. Ada juga begitu banyak umat Tuhan pagi ini yang mendengarkan renungan dan doa ini. Mereka dalam pergumulan hidup yang berat. Mereka terbelenggu oleh persoalan-persoalan kehidupan yang sulit. Ada kuasa-kuasa setan yang membelenggu hidup mereka. Mereka mendengarkan doa berharap anugerah Tuhan. Biarlah kiranya mereka ditolong, diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi di hari ini, saya hanya mau tetap berpesan, tetaplah semangat saudaraku, jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukurlah atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Bantu juga kami saudaraku untuk selalu membagikan, men-share renungan ini kepada yang lain. Karena kami tahu ada begitu banyak orang yang merindukan kasih Tuhan pagi ini. Bagikan kepada mereka. Biarkan juga mereka boleh menikmati kasih Tuhan seperti saudara yang sudah diberkati Tuhan pagi ini. Itulah harapan kami. Mari kita bekerja sama untuk mengembangkan pelayanan itu kemuliaan Tuhan tentunya. Berkat sukacita bagi kita. Akhirnya saya Pendeta Linti Donghoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudaraku. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.